Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok 1 Risa Afria Fatmaya dengan NPM D1D021005. Yang kedua Pijay Selamat Nainggolan dengan NPM D1D021059. Ketiga Muhammad Rizky Azhari dengan NPM D1D021069. Yang keempat, Angelina Febrianti dengan NPM D1D021083. Kelima ada Lydia Ida Safitri dengan NPM D1D021090. Yang terakhir ada Ati Agustin dengan NPM D1D021083. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Yang A, pengertian dan ruang lingkup pemberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah sama dengan pembangunan masyarakat. Beberapa pendekatan dalam pembangunan masyarakat yang berkembang itu seperti yang pertama, pendekatan pada masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan ini menuntut partisipasi yang luas, masyarakat sebagai konsep sentral, serta memerlukan pendekatan holistik. Yang kedua, pendekatan berdasarkan kemandirian. Yang ketiga, pendekatan pemecahan masalah tertentu. Yang keempat, pendekatan demonstratif. Yang kelima, pendekatan eksperimental. Dan keenam, pendekatan konflik kekuasaan. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pandangan UNICEF pada tahun 1997, pendekatannya itu bertumbuh pada resiko di keluarga, kebutuhan dan hak-hak dalam rangka menentukan prioritas dan strategi pembangunan. Ada 5 masalah pokok yang silih berganti, yaitu tingkat kematian ibu yang tinggi, kekurangan gizi ibu dan anak, rendahnya tingkat pendidikan atau kualitas pendidikan yang rendah, penyakit HIV atau AIDS, dan psikotropika, serta anak-anak yang memerlukan upaya untuk perlindungan khusus. Strategi pemberdayaan masyarakat dan keluarga serta pembangunan kemitraan perlu didasari pada hal-hal berikut. Yang pertama, analisis yang jelas tentang situasi masyarakat yang akan diberdayakan. Kedua, pemilihan kelompok sasaran yang seksama. Dengan mereka akan dikembangkan kemitraan untuk menjamin tidak memilih mereka yang tidak diberdayakan. Yang ketiga, mekanisme dibentuk untuk menjamin keterlibatan anggota masyarakat yang tersisih. Misalnya, kuota keanggotaan wanita dalam lembaga pembangunan setempat. Keempat, unit-unit organisasi lokal yang ada disesuaikan untuk mewadahi agar ikut dalam proses penciptaan struktur-struktur baru. Kemudian, proses pemberdayaan masyarakat merupakan upaya membangun masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Proses pemberdayaan tersebut dilakukan dengan memberikan kewenangan atau power, aksesibilitas terhadap sumber daya dan lingkungan yang akomodatif. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam pembangunan serta partisipasi kiranya sangat sesuai dan dapat dipakai untuk mengantisipasi timbulnya perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat beserta lingkungan strateginya. Sebagai konsep dasar pembangunan, partisipatif adalah melakukan upaya pembangunan atas dasar pemenuhan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat mampu untuk berkembang, mengatasi permasalahannya sendiri, serta berkesinambungan dan berkelanjutan. Menurut Ajit, pada tahun 2002, keberdayaan adalah kondisi dinamika yang merefleksikan kemampuan suatu sistem sosial dalam mewujudkan tujuan atau nilai-nilai yang diacunya atau diidamkannya. Sehubungan dengan itu, maka pemberdayaan berarti usaha, program atau proses untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Sebagai suatu kondisi, keberdayaan adalah kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya serta efektif dan efisien dalam koordinar norma-norma, etika, sosial, politik, hukum yang menjadi acuannya. Budaya
fungsi manusia yang menjadi kekuatan manusia untuk keberdayaan sistem sosial itu adalah pancagatra sistem sosial, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, organisasi dan tata laksana, prasarana dan sumber daya, administrasi, jaringan dan kelembagaan, serta kepemimpinan. Pemberdayaan penyuluhan pertanian. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan pemberdayaan aspek keprofesian dari sistem penyuluhan pertanian yang hanya akan memberi hasil apabila dilengkapi dengan pasangannya, yaitu pemberdayaan administrasi atau manajemen sumber dayanya yang terdiri dari 3M, yaitu Mind, Money, Material, yang merupakan mekanisme pengelolaan upaya atau kegiatan secara teratur, terukur, dan terkendali. Tanpa sumber dayanya yang terkelola dengan teratur, terukur, dan terkendali, apalagi kalau status organisasinya tidak menentu, tak akan ada sistem yang bisa produktif. Sebenarnya, mengenai status ini sudah ada asas dan posisi yang cukup jelas dan pasti, yaitu bahwa penyuluhan pertanian merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemda. Tapi, karena adanya keberagaman definisi, konfigurasi, aspirasi, dan kemampuan daerah, maka timbullah ketidakpastian dalam status organisasi dan alokasi sumber daya esensialnya dari sistem penyuluhan pertanian. Sementara itu, karena tidak adanya pola pikir baku dirujuk bersama secara konsisten oleh semua aparatur pemerintahan, kita melihat bersama adanya potensi keracunan, anarkisme, dan disintegrasi dalam sistem pembangunan pertanian nasional. Dalam mendeteksi syarat pemberdayaan penyuluhan pertanian itu, kita merujuk kepada pancagatra yang di dalamnya ada iptek, ortala, dan administrasi, lembaga, kepemimpinan. Dalam kaitan dengan pemberdayaan penyuluhan pertanian itu, di sini perlu ditekankan kembali adanya organisasi penyuluhan pertanian fungsional yang independen, baik pedesaan maupun pada strata kabupaten, provinsi, dan nasional. Karenanya perlu dikembangkan pola atau prosedur kerjasama antara strata dalam penyelenggaraan penyuluhan. Prosedur atau ortala itulah yang menjadi media untuk adanya sinergi dalam pemberdayaan institusi penyuluh pertanian. Dengan perkataan lain, perlu dikembangkan sistem administrasi dan 3M dalam bentuk sistem pembinaan personal, pembinaan keuangan, anggaran, pembiayaan, dan pembinaan perbekalan. Pengelola irigasi PKPI yang telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang pembaharuan kebijakan pengelolaan irigasi. Pemerintah melaksanakan perubahan yang fundamental dalam pengelolaan irigasi mencakup: yang pertama, redefinisi tugas dan tanggung jawab lembaga pengelolaan irigasi dengan memberi peran yang lebih besar kepada P3A dalam pengelolaan irigasi. Dan yang kedua, pengembangan lembaga P3A sebagai organisasi yang otonom, mandiri, dan mengakar kepada masyarakat, bersifat sosial ekonomi sebagai lembaga dari, oleh, dan untuk petani yang independen. Dan yang ketiga, penyerahan pengelolaan irigasi dari pemerintah kepada P3A secara bertahap, selektif, dan demokratis dengan prinsip sistem satu pengelolaan. Bila P3A belum mampu, akan dilaksanakan joint management. Dan yang kelima, pendanaan operasi dan pemeliharaan dikumpulkan dari petani, oleh petani, dan untuk petani yang tergabung dalam P3A. Dan yang terakhir, keberlanjutan sistem irigasi yang dilaksanakan pengelolaannya oleh P3A melindungi lahan irigasi agar tidak berubah fungsi dan jaringan irigasi dapat dilestarikan penggunaannya. Adapun tujuan pemberdayaan P3A secara spesifik, tujuan pemberdayaan tersebut mempunyai arti untuk: dan yang pertama, mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga petani pemakai air untuk secara otonom mandiri dan mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan anggota. Dan yang kedua, mendorong terciptanya kekuatan P3A untuk dapat mengurangi bahkan menolak tekanan dan ketergantungan dari pihak luar. Dan yang ketiga, mendorong terciptanya kemampuan lembaga P3A atau GP3A untuk dapat merencanakan kegiatannya sendiri sesuai dengan kebutuhan petani dan mengembangkan potensi sumber daya lokal atau prinsip pemberdayaan masyarakat, misalnya kegiatan pengelolaan jaringan irigasi, organisasi, usaha tani, dan wirausaha. Secara khusus, tujuan pemberdayaan P3A adalah untuk: 1. Pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi dapat terus-menerus dilaksanakan oleh P3A secara tepat guna, efektif, dan berhasil guna. Dan yang kedua, perencanaan dan pembagian air irigasi dapat dilakukan oleh P3A atau GP3A secara adil dan merata, baik dalam keadaan air cukup maupun pada waktu kekurangan air. Dan yang ketiga, perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan oleh P3A secara tepat guna, berhasil guna, dan berdaya guna secara swadaya dan swadana. Dan yang keempat, tugas-tugas organisasi P3A dapat dilaksanakan oleh para pengurus sesuai dengan tata kerja yang telah diatur dalam AD dan ART. Dan yang kelima, partisipasi anggota dapat terus dibina dan ditingkatkan oleh pengurus untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas P3A atau GP3A. Dan yang keenam, masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas P3A dapat diatasi oleh P3A atau GP3A, dan bila mana dapat diperlukan dapat meminta nasihat dari pembantu atau fasilitator atau pendamping. Dan yang terakhir, lembaga P3A dan gabungan P3A dapat ditumbuh kembangkan sebagai lembaga yang otonom, mandiri, bebas, dan mengakar kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi. Adapun keluaran atau output pemberdayaan P3A antaranya keberlanjutan fungsi dari jaringan irigasi yang dikelola P3A atau GP3A. Dan yang kedua, tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat petani dalam P3A atau GP3A. Dan yang terakhir, terciptanya suasana kondusif bagi P3A atau GP3A bersama pendamping atau pemandu atau fasilitator untuk mengembangkan potensi sumber daya lokal yang ada.
Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu langkah-langkah pemberdayaan P3A atau GP3A. Langkah-langkah kegiatan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan P3A untuk pengelolaan jaringan irigasi atau mencakup yang pertama yaitu kegiatan persiapan dalam yang A. Sosialisasi dan penelitian. Sosialisasi pemberdayaan P3A atau GP3A dalam pengelolaan irigasi disampaikan kepada pejabat dan masyarakat atau pengurus P3A atau GP3A oleh para pendamping atau pembantu fasilitator yang sebelumnya telah diberikan pelatihan tentang pemberdayaan P3A. GP3A materi sosialisasi mencakup pembaruan kebijakan pengelolaan irigasi atau PKPI Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 99, pemberdayaan P3A petunjuk OP dan lain-lain. Yang B yaitu profil sosioteknis dan kelembagaan atau PSTK, antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi pedesaan atau PKKP. Proses pembuatan profil sosioteknis dan kelembagaan dilakukan antara lain dengan metode PPKP ditunjukkan untuk menggali permasalahan yang di masyarakat, penyebab terjadinya masalah dan cara mengatasinya dengan menggunakan potensi sumber daya lokal yang ada atas prinsip pemberdayaan kemampuan masyarakat sendiri. Kegiatan proses pemberdayaan P3A atau GP3A. Yang pertama, A. Pembentukan dan pengembangan P3A dan GP3A. Dari hasil profil sosioteknis kelembagaan, antara lain dengan metode PPKP, dapat diperoleh gambaran mengenai sosio budaya masyarakat, tokoh dan kelembagaan pengelolaan irigasi yang ada, yang seterusnya dijadikan sebagai dasar untuk pembinaan pengembangan atau P3A gabungan P3A. Yang B. Kunjungan periodik pendamping atau pembantu fasilitator ke lokasi P3A GP3A. Kunjungan periodik kepada P3A atau GP3A dilakukan oleh pendamping atau pembantu fasilitator setiap waktu atas permintaan P3A dan GP3A ataupun secara periodik dalam rangka pembinaan. Yang terakhir yaitu penelusuran jaringan irigasi. Penelusuran jaringan irigasi ini adalah kegiatan menelusuri saluran sesuatu jaringan irigasi untuk mengetahui kondisi fisik atau fungsi jaringan irigasi dan drainisasi hasil-hasil pelaksanaan O dan P, luas tanaman padi atau pala jiwa, dan masalah-masalah yang terjadi di lapangan pada saat penelusuran. Yang kedua, langkah-langkah dalam pelaksanaan penelusuran. Terdapat 5 langkah-langkah dalam pelaksanaan penelusuran. Yang pertama yaitu pendamping atau pemandu atau fasilitator menyusun rencana pelaksanaan penelusuran jaringan irigasi untuk GP3A atau P3A yang dinilai perlu mengikuti kegiatan penelusuran. Rencana ini dibuat dengan menyesuaikan pada jadwal waktu yang telah ditentukan oleh P3A atau GP3A yang bersangkutan. Yang kedua, menghubungi instansi-instansi terkait, misalnya kepala desa, untuk diajak mengikuti penelusuran jaringan irigasi sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Yang ketiga, melaksanakan penelusuran jaringan irigasi bersama para pengurus P3A atau GP3A untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelusuran jaringan irigasi. Yang keempat, pendamping atau pemandu atau bisa disebut fasilitator membantu membahas hasil-hasil penelusuran jaringan irigasi dalam pertemuan yang diadakan oleh P3A atau GP3A, diikuti oleh peserta-peserta penelusuran lainnya. Yang terakhir, hasil-hasil penelusuran ini merupakan bahan bagi penyusunan rencana kerja P3A atau GP3A untuk periode 1 tahun. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pelaksanaan rencana kerja pemberdayaan. Pelaksanaannya, rencana kerja pemberdayaan merupakan realisasi tindak lanjut dari rencana kerja P3A atau GP3A atas dasar prioritas.
dimaksudkan untuk 1. Mengembangkan sumber daya lokal, antara lain tenaga, material, dan keterampilan untuk mengatasi permasalahan yang ada. 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati. 3. Meningkatkan partisipasi anggota melalui kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian, yang terakhir meningkatkan tata kerja antara pengurus, antar anggota dan pengurus, anggota dengan anggota, dan anggota atau dengan pihak lain sesuai dengan ADART. Dalam pelaksanaannya sendiri, menjadi perhatian adalah jadwal waktu kegiatan, penggunaan tenaga kerja swadaya atau gorong-gorong, penyediaan material lokal dan teknologi lokal yang telah dilaksanakan petani, serta kualitas hasil pekerja. Kemudian, F. Melayani permintaan bantuan dan bimbingan teknis. Permintaan bantuan bertujuan agar 1. Bantuan yang diminta dapat dilayani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemberian bantuan dan bimbingan teknis dilaksanakan pemerintah melalui institusi yang terkait. Pemberdayaan. Yang kedua, bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan O dan P jaringan irigasi oleh P3A atau GP3A secara mandiri dan terus-menerus. Adapun langkah-langkah dalam itu, 1. Pendamping atau pembantu fasilitator bersama pengurus P3A atau GP3A membahas hasil penelusuran jaringan yang dilakukan. Yang kemudian, pengurus P3A dan GP3A mengajukan permintaan tersebut secara tertulis dengan dilampiri hasil laporan penelusuran yang diketahui kepala desa atau camat dan atau bupati. Bupati memberikan jawaban secara tertulis kepada peminta bantuan terkait dengan tebusan ke forum atau pokja dan lainnya. Bila mana terpenuhi, kepala desa dan pengurus P3A atau GP3A langsung berkoordinasi. Kemudian, pelaksanaan perbaikan dilakukan sepenuhnya oleh P3A atau GP3A yang diawasi langsung oleh dinas PU terkait dan pendamping yang berasal dari fasilitator. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang evaluasi kegiatan pemberdayaan P3A atau GP3A. Yang pertama yaitu tolak ukur kegiatan persiapan pemberdayaan. Dan yang kedua yaitu tolak ukur kegiatan tentang proses pemberdayaan. Dalam tolak ukur kegiatan persiapan terbagi menjadi tingkat kabupaten, kecamatan atau desa, P3A atau GP3A, dan petani. Pun dari tolak ukur kegiatan proses pemberdayaan yaitu dinas perairan, masyarakat petani, P3A atau GP3A, dan petani.